Provinsi Aceh, satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati. 4 satwa lindung seperti gajah Sumatera, harimau Sumatera, badak Sumatera, dan orangutan Sumatera hidup secara bersamaan di hutan Aceh. Keempat satwa ini hidup di kawasan ekosistem Leuser, salah satu desa yang berdekatan dengan kawasan ekosistem Leuser, yakni Desa Semanah Jaya, Kecamatan Ranto Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Sejak belasan tahun lalu, desa ini kerap berkonflik dengan makhluk mamalia darat terbesar di bumi, yakni gajah Sumatera. Namun kini, sejak 2024 lalu, konflik mulai reda. Pasalnya, setelah dibangun power fencing atau kawat kejut sepanjang 17 km secara bertahap yang dilakukan oleh Lembaga Konservasi Forum Konservasi Leuser, gajah Sumatera mulai enggan melintas untuk mencari makanan di kebun milik warga. Kendati demikian, beberapa kali gajah sempat berhasil melewati kawat kejut tersebut. Kini, warga dibantu oleh Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh membangun sebuah tempat yang berisikan puluhan topping lebah kelulut. Sejak adanya budidaya lebah madu kelulut ini, gajah liar tidak pernah lagi datang untuk memakan tanaman di kebun warga. Sebelum ini ada hari itu, memang ada juga kami power fencing ataupun kawat fencing dari bantuan dari lembaga juga. Sebelumnya memang kami ini sebelum ada power fencingnya memang gajah tetap ini seperti ini Pak. Inilah untuk sawit kampung ataupun ladang kampung tetap diterobos oleh gajah. Tapi setelah ada power fencing, kemungkinan ada juga kami pernah juga kebobolan kan gitu. Nah, jadi kayak mana minta pendapat dari lembaga-lembaga lain. Ini ketepatan memang minta dari HK, lembaga HK. Coba kita ciptakan kelulut ataupun madu. Berarti dia hasilnya dua Pak. Ada dari untuk membantu masyarakat, ini juga dari kawat fencing pun untuk mencegah gajah masuk, dan kegunaan kelulut ini lagi biar untuk penghalau gajah masuk juga Pak. Ini dia. Jadi dengan bising-bising suara ini mendengung, jadi gajah alhamdulillah sekarang sudah jauh. Memang sudah terlalu terlalu bising mungkin dia rasa Pak. Memang ada ini. Jadi di dusun kita ada lagi satu lagi jenis yang agak besar, Trigona itama ada juga mungkin. Ini saya mohon juga semalam sama lembaga-lembaga yang lain akan kami ciptakan seperti ini juga. Alhamdulillah dulunya ini tempat gajah masuk dengan alhamdulillah dengan dari power fencing beserta ini dari kelulut ini alhamdulillah. Gajah udah alhamdulillah sangat menjauh Pak. Kalau dulu memang sangat sering? Sangat sering kali masuk Pak. Sering sekali memang masuk. Memang tempat cari umpan gajah kemari Pak. Jadi ini sejak setahun yang lalu sudah berkurang? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah jauh kali Berarti Pak. ini sangat membantu? Sangat membantu. Juga meningkatkan ekonomi masyarakat? Meningkatkan ekonomi masyarakat. Mahdi Ismail, salah satu petani madu yang ikut andil dalam proses pembudidayaan lebah kelulut ini. Ia saban hari datang ke Desa Semanah Jaya untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana membudidaya lebah kelulut dengan baik dan bisa menguntungkan warga secara ekonomi. Saya sebagai petani lebah madu mulai membudidaya itu sejak tahun 2019 yang akhirnya terinspirasi untuk meletakkan lebah madu ini di daerah power fencing. Jadi ini berkaitan dengan program PUPL, Protection, Production, Inclusion di Aceh Timur. Ini adalah connect, di mana dengan adanya lebah madu di power fencing, jadi masyarakat yang berada di sekitar kawasan konflik gajah dan manusia ini jadi bisa mendapatkan ekonomi alternatif. Jadi ini adalah merupakan pilot project yang kita usulkan ke HK dan FKL. Jadi alhamdulillah disambut baik sehingga ini kita buat satu kelompok yang telah legal di Desa Semanah Jaya. Kemudian masyarakat di sini kita harapkan bapak-bapak untuk mengurus lebah dan juga memantau power fencing supaya ini terus berkelanjutan agar gajah dapat terhalau dan tidak masuk ke kebun masyarakat. Sementara di ibu-ibu itu kita memberi bantuan dengan jenis lebah Trigona agar ibu-ibu mau menanam sayur mayur dan segala macam yang dapat bermanfaat untuk ketahanan pangan. Jadi inilah yang mau kita dorong, jadi ekonomi lestari gitu, yang hijau gitu, sehingga konflik-konflik gajah ke depan dapat ditangani dengan bio
barir semacam ini gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan dan dibangun sampai 17 km yang telah dibuat porpencing oleh FKL. Oke. Selain di tempat pinggiran kawat kejut gajah, budidaya lebah kelulut juga dilakukan di sekitaran rumah-rumah warga. Budidaya dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga yang beraktivitas sehari-hari di pekarangan rumah. Sejak 6 bulan lalu, ibu-ibu ini sudah memanen 2 kali dengan harga 1 liter madu kelulut dijual dengan kisaran Rp500.000. Dari Pak Mahdi, dia yang memberitahukan kami bahwa madu linut ini sangat bermanfaat untuk masyarakat dan untuk kesehatan, terutama untuk stunting juga itu perlu juga, dan banyak lagi manfaat-manfaat dari madu linut ini. Oke, apa saja yang dipelajari Bu waktu belajar budidaya linut nih Bu? Kami pertama nanam pakan dari linut, dari madu linut ini perlu diperbanyak untuk pakannya karena untuk asupan dia juga yang perlu bunga seperti itu, tanam-tanaman yang bergetah juga diapanya juga gitu. Oke, sejak 6 bulan sudah berapa kali panen nih Bu? Sejak dari 6 bulan kami udah panen 2 kali. Yang pertama kami untuk di desa kami perkenalkan sama Ibu Bupati waktu itu, tamu kami datang ke kantor Geci atau kantor penghulu kantor Geci, datang ke situ kami perkenalkan sama BJ Bupati, Ibu BJ Bupati. Yang keduanya kami waktu itu ada pekan raya bulan 12 di Banda Aceh, kami membawakan madu linut juga, kami perkenalkan juga di pekan raya Loser. Oke, Bu, boleh tahu nggak Bu harga jual yang kita mulai jual untuk ekonomi masyarakat di sini seliter itu berapa Bu? Kami masih bisa dijangkau sekitar 500.000 per liter kami jual. Itu sangat membantu nggak Bu untuk masyarakat di sini? Sangat membantu. Pertama kami memang perekonomian ibu-ibu yang dimana di rumah tangga yang nggak punya kerjaan, dengan nanam bunga ada keuntungannya, rumahnya cantik. Kedua untuk madu linut diperlukan juga untuk pakannya. Jadi ibu-ibu sini untuk menambah perekonomian untuk ibu-ibu di rumah tangga. Untuk budidaya kelulut diperlukan banyak tanaman dan bunga di sekitaran area. Ini tentunya akan membantu memperbaiki ekosistem hutan. Budidaya lebah kelulut tidak hanya menjanjikan hasil madu yang berkualitas tinggi, tetapi juga menjadi inovasi dalam mengatasi konflik antara manusia dan satwa liar secara alami. Dari Kabupaten Aceh Timur, Fauzul Munandar melaporkan untuk Puja TV.